kali ini aku bakalan ngebahas 9 kesalahan dalam menggunakan skincare. Khususnya bagi kalian skincare pemula yang masih bingung gimana sih caranya pakai skincare supaya skincare kita itu hasilnya lebih maksimal lagi gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang masih keliru, mungkin sebagian yang banyak banget mungkin sebagian lah masih keliru dan masih bingung gimana sih cara menggunakan skincare dan gimana sih supaya skincare itu hasilnya bisa lebih maksimal lagi di kulit kita gitu kan, bukan malah sebaliknya. Jadi di sini aku bakalan ngebahas nih 9 kesalahan yang harus kalian hindari dalam menggunakan skincare khususnya bagi kalian skincare pemula. Oke, kesalahan yang pertama dan hampir banget kita itu jarang memakai, bukan jarang memakai ya, mungkin karena kita males ataupun mungkin kita itu nggak tahu fungsi dan manfaatnya ya kan. Jadi kita itu jarang banget tidak menggunakan makeup remover. Seperti yang kalian tahu, makeup remover itu adalah memaksimalkan membersihkan sisa-sisa makeup kita dari kotoran-kotoran yang nggak bisa dijangkau oleh facial wash ataupun facial foam. Seperti yang kalian tahu, meskipun kita itu pakai sabun wajah ya ataupun facial foam, itu hanya cuman bersih doang, tapi bersihnya itu nggak sampai ke akar-akarnya. Jadi kayak kita itu justru malah itu bikin kulit kita itu semakin berjerawat karena sisa-sisa debu-debu dan makeup kita itu masih menempel di wajah kita. Makanya perlu kita itu memakai makeup remover. Oke, kesalahan yang kedua yaitu kita itu jarang banget menggunakan toner. Bukan jarang banget ya, tapi kadang itu kita itu males gitu loh menggunakan toner dan ya pokoknya males lah, ya udahlah cuman pakai facial wash aja kita tuh kayak ngerasa bersih gitu kan. Kalau kita tuh nggak pakai makeup remover terus kita nggak pakai toner, menurut kita itu udah cukup gitu loh. Jadi menurutku itu salah gitu kan. Jadi kita itu wajib banget harus menggunakan toner karena seperti yang kalian tahu, toner itu adalah menjaga pH kulit kita supaya tetap seimbang gitu kan. Dan manfaat toner itu adalah supaya kulit kita tuh nggak kering, terus nggak kemerahan gitu kan. Apalagi penting banget pakai toner supaya toner itu fungsinya untuk menunjang kulit kita, menunjang kulit kita supaya lebih baik lagi dalam menerima serum, dalam menerima essence, dalam menerima pelembab. Next video aku bakalan ngasih tahu ilustrasi manfaat toner itu manfaat toner itu seperti apa sih, kok sepenting itu saat Oke, kesalahan yang nomor 3 dan hampir banget nih kita sering memakainya, yaitu menutupi minyak sama menutupi keringat ataupun touch up dengan bedak. Jadi kita tuh secara nggak langsung itu nggak sadar, kita itu sering banget gitu kan melakukan kesalahan tersebut, menutupi pakai bedak supaya makeup kita itu kelihatan lebih awet. Justru malah itu salah besar, salah banget. Karena apa? Karena bikin kulit pori-pori kita itu lebih tersumbat lagi dan nantinya bakalan muncul yang namanya jerawat baru. Itu salah banget. Jadi kalau kulit kita tuh dalam kondisi berminyak ataupun berkeringat, itu cukup pakai tisu ataupun pakai paper oil yang gambarnya kayak gini, pasti kalian tahu. Jadi aku tuh kayak sering banget bawa paper oil itu kemana-mana karena apa, di area T-zone ini tuh sering banget berminyak gitu kan. Jadi ya harus ditempel-tempel gitu, udah awet gitu minyaknya. Kalau kita posisinya berkeringat, cukup pakai tisu, di tap aja, jadi nggak usah nge-touch up pakai bedak. Ingat, jangan lakukan itu karena itu justru menyumbat pori-pori kita. Oke, kesalahan yang nomor 4, dan ini tuh kesalahan yang sering banget kita lakukan secara nggak sadar ya, yaitu mencuci muka sebelum sikat gigi dan mencuci muka sebelum pakai shampoo ataupun keramas. Please stop lakukan itu karena ketika kita itu cuci muka setelah sikat gigi itu nggak baik, karena kalian bisa tahu bahwa sisa-sisa dari pasta gigi itu nggak baik buat kulit kita karena itu kan mengandung bahan kimia, terus bisa memicu jerawat juga. Terus kalau sampo itu sisa-sisanya itu mengandung silikon dan parabel dan juga nggak baik buat kulit kita.
otomatis memicu jerawat juga. Yang baik gimana? Yang baik dan benar itu kita sikat gigi dulu, kemudian cuci muka. Habis itu jangan cuci muka sebelum pakai shampoo ataupun keramas. Kalau bisa setelah pakai shampoo ataupun keramas baru kita cuci muka, itu yang lebih baik. Jadi stop melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil yang justru bikin skincare kita itu nggak maksimal. Oke, kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang nomor 5, yaitu kita sering banget lupa memakai sunscreen. Seperti yang aku sering jelasin ya di beberapa video aku, sunscreen itu penting banget, cowok cewek itu penting banget pakai sunscreen, karena sunscreen itu fungsinya untuk menjaga kulit kita biar nggak gosong, biar nggak belang, terus bisa menjaga kulit kita itu nggak ada yang namanya keriput atau flek. Itu penting banget ya pakai sunscreen. Jadi mulai sekarang harus pakai sunscreen. Oke, jadi sunscreen itu fungsinya itu tadi, supaya nggak bikin belang, nggak bikin gosong, nggak bikin flek. Itu aja gitu. Jadi kalau bisa, kalau kita sebelum keluar ruangan kita harus pakai sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen setiap hari. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 6, yaitu memilih skincare yang dibutuhkan oleh kulit wajah kita. Contohnya kalau kulit wajah kita itu kering, kita harus milih skincare yang untuk kulit wajah supaya bisa melembabkan. Kemudian kalau kita kulit wajah kita itu yang acne prone, yang komedoan, yang kusam, kita harus memilih skincare yang untuk jerawat, yang untuk acne prone, yang untuk mencerahkan ataupun bikin glowing ya. Intinya sesuaikan kebutuhan gitu kan, jangan sampai kemakan iklan. Supaya nih si A, temen kalian si A itu memakai produk B, itu cocok, terus kalian tuh kayak tergiur, aduh aku pengen ya pakai produk ini. Itu salah banget ya. Intinya sesuaikan jenis kulit kalian. Kulit kalian tuh butuh skincare yang kayak apa sih gitu kan. Kalau untuk skincare, kalau kulit kalian berminyak, kalian butuh skincare yang menyeimbangkan minyak kalian supaya nggak berlebihan itu. Jadi intinya sesuaikan kebutuhan kulit kalian dan pastinya sesuaikan budget kalian. Kesalahan yang sering banget kita lakukan, kesalahan yang nomor 7, yaitu overdosis dalam memakai skincare ataupun berlebihan dalam memakai skincare. Iya, aku tahu kita itu kadang itu nggak sabar gitu kan pakai skincare, pengennya yang cepet, yang instan, yang pengen hasilnya itu langsung ada, langsung glowing, jerawat langsung hilang gitu kan. Itu salah banget gitu kan. Malah itu justru bikin skincare kita itu nggak efisien gitu kan. Maksudnya nggak maksimal hasilnya. Contohnya kayak aku yang kulitnya acne prone, aku tuh kepengennya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bersih, ataupun seminggu, 2 minggu itu bersih, hilang. Itu salah banget. Karena apa? Karena skincare yang baik dan benar ataupun yang nggak abal-abal ya, yang baik dan benar dan nggak abal-abal, yang jelas itu butuhnya itu lama banget. Itu sekitar paling cepet itu sebulan 2 bulan itu ya, paling cepet ada hasilnya ya. Itu pun kalau kita itu kayak ada masanya yang namanya itu perkenalan dari skincare kita. Terus kalau bisa itu jangan sering-sering lah kita itu ganti-ganti skincare gitu kan. Maksudnya ganti-ganti skincare itu kayak sebulan 2 bulan ganti. Maksudnya kita tuh kayak nggak sabar gitu kan, nggak sabar kok aku sebulan pakai skincare ini kok nggak ada hasilnya sih gitu kan. Terus aku kok 2 bulan itu kok pakai skincare ini kok biasa-biasa aja sih. Emang aku kadang ya, namanya wanita nggak sabaran kepingin hasilnya instan, itu emang ada. Cuman ya itu kan kita itu harus bersabar, terus jangan berlebihan pakai skincare. Biasanya berlebihan itu maksudnya itu kayak gini, biasanya tuh kita tuh pakai serum biasanya tuh 1 pump 2 pump itu udah cukup kan buat di wajah kita. Itu kita tuh pakai banyak banget gitu kan, banyak banget supaya jerawatnya biar sembuh. Ataupun biasanya kita itu pakai krim malam, kita tuh olesin banyak banget supaya sembuh pada saat itu hilang. Itu malah salah banget. Karena apa? Karena justru skincare yang pemakainya berlebihan itu justru bikin kulit kita itu lebih iritasi dan kayak lebih merah kemerahan gitu kan. Jadi itu stop lakukan hal itu. Jadi
stop menggunakan skincare berlebihan. Terus jangan sering ganti-ganti skincare di setiap bulannya. Pokoknya jangan sering ganti skincare gitu kan. Jadi ya wes, itu adalah kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan yang nomor 8 yaitu kita itu kadang sering banget melakukan eksfoliasi. Jadi mulai sekarang itu stop melakukan eksfoliasi. Jadi yang masih belum tahu nih eksfoliasi itu apa ya. Jadi eksfoliasi itu semacam peeling untuk mengangkat sisa maksudnya sel kulit mati kita supaya tergantikan oleh sel kulit baru. Jadi biasanya itu eksfoliasi itu lebih baik itu dilakukan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Jadi kalau seumpama kita itu sering banget melakukan eksfoliasi, justru kulit kita itu lebih kering, malah justru kulit kita itu lebih banyak memproduksi yang namanya minyak, dan minyak itu justru malah menimbulkan yang namanya jerawat baru. Jadi stop melakukan eksfoliasi terlalu sering, lakukanlah yang lebih baik yaitu seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Kesalahan yang terakhir, kesalahan yang nomor 9, yaitu kita itu jarang banget membaca komposisi ataupun ingredients yang ada di skincare kita. Jadi seumpama nih contohnya, kalau ada kayak review ataupun di TikTok biasanya kan banyak banget yang ngasih informasi mengenai skincare yang bikin glowing, yang bikin glow up gitu kan. Itu kita kan nggak tahu komposisinya. Jadi kayak kalau kita itu mau pakai skincare, lebih baik kita itu baca komposisinya. Contohnya kalau kita itu kulitnya yang berjerawat, yang lebih baik itu pakai salisilik asid ataupun retinoid, itu paling bagus ya. Tapi normalnya itu biasanya salisilik asid buat kulit berjerawat, ataupun pakai yang namanya Centella asiatica, itu juga bagus juga buat kulit berjerawat. Jadi kayak sering-sering lah kayak baca kandungan di skincare, terus kita itu nggak cocok di kandungan skincare itu apa gitu. Contohnya kita itu nggak cocok kayak vitamin C, justru malah kalau kita itu pakai vitamin C malah kulit kita itu nggak bersih, malah jerawatan atau malah kusem. Intinya sering-sering bacalah ya, sering-sering baca kandungan skincare kalian, terus dan sering-sering kayak searching di Google kandungan skincare kalian itu buat apa aja. Jadi itu adalah 9 kesalahan kita yang sering secara nggak langsung kita lakukan dalam menggunakan skincare. Jadi stop melakukannya supaya hasil skincare kita itu lebih maksimal lagi. Jadi terima kasih yang udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like jika kalian suka sama video ini, dan juga klik tombol subscribe-nya juga supaya aku semangat bikin video di setiap minggunya. Oke, see you next my video. Bye bye.